dugaan yang katanya RG nyuap hakim itu katanya kakak mau itu mau apa mau ngelaporin juga kak, bener nggak sih ya, kak? saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan ya, saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Tapi Kak Fitri sudah mendengar full, ada katanya kan ada fullnya ya, mungkin Kak Fitri sudah diinfokan. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam, ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Iya, indikasikan itu ya orang lain yang mungkin ingin membela dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Berarti, makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. tapi Biar jangan sembarangan ya. Kak Fit, untuk indikasi dugaan oknum yang berbicara ini mungkin dari pihak Kak Fitri ataupun DRG sudah tahu belum sih? Sudah tahu karena dia pun melakukan upaya pemerasan ke DRZ, ke Dr. Reza Gladys melalui saya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada rekaman yang menyatakan bahwa Dr. Reza ini menyuap katanya. Mana rekamannya? Apa masalahnya? Setelah didengerin, setelah saya tahu ulah-ulah si yang mau memeras Dr. Reza ini emang anaknya juga nggak benar ya. Menurut saya dia itu memang copet. Kalau saya bilang, kalau pemeras kan gede nilainya miliaran. Kalau ini copet ya, dia mau uang-uang kecil untuk nakut-nakutin. Ternyata bukan terhadap Dr. Reza sendiri. Beberapa owner skincare yang saya kenal pun melapor ke saya. Nanti dia pura-pura beli skincare, nanti nomornya dihapus-hapus, nanti dibilang, oh aku beli skincare kamu, muka aku breakout, gimana nih kalau saya tayangkan di sosmed saya. Nah itu cara-cara copet yang dia lakukan. Nah, dia kejebak nih, kali ini dia kejebak, nggak berhasil menjual, memeras Dr. Reza. Dia menjual mungkin informasi itu dengan akhirnya ya kita lihat aja nanti sampai. Berarti dua orang itu memang ingin indikasinya. Satu orang cewek itu ya Kak? Atau yang mana Kak? Yang cowok. Saya nggak tahu cowok apa cewek, tapi visinya si cowok. Berarti memang tidak ada ya kayak untuk Tidak ada. Ini menarik sekali. Aduh, sudah saya melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh ya, orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya, insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai. Saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya ya, mudah-mudahan. Sering curhat apa sih Kak? Mungkin banyaknya ya dugaan itu satu buzzer, terus fitnahan dari DRG sendiri ke kakak, mungkin cerita apa saja mungkin? Kalau sebetulnya kalau perbuzzeran itu saya udah nggak peduli ya, karena oknum yang diduga menjadi pegawai buzzer itu sudah 2 orang nih yang sepil ke saya. Sudah 2 orang yang bagaimana mengoperasionalkan perbuzzeran itu, apa dia yang diperintahkan, serang Fitri Saluteru, serang Sela Sofia, serang Reza Gladys dengan kata-katanya template ya. Tapi ya sudah, saya juga nggak mau terlalu menanggapi lah, ini mungkin bahaya juga ya, bukan hanya untuk kasus ini bahaya juga buat negara. Kalau sekarang dibiarkan nih perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik perbuzzeran ini dibiarkan memamah biak nih di negeri ini, itu bahaya. Mudah-mudahan bisa diproses ya. Nanti mungkin saya akan menginformasikan karena saya dikasih tahu tempatnya di mana, tempat menaruh alatnya di mana, orang-orangnya saya sudah difotoin, sudah tahu. Ya mungkin nanti kalau saya ada waktu saya berikan informasi ini ke pihak yang berwajib agar diselidiki apakah benar informasi ini atau tidak. Tapi dari orang yang menginformasikan ini
apa kata-kata yang kira-kira bakal keluar nanti, dia sudah spill ke saya dan itu terjadi. Kayak sekarang nih kan, sekarang lagi musimnya, oh Daviena jangan bersaksi, kamu sudah bisa jualan, oh gini, jadi saut-sautan ya itu sudah bisa ditebak. Tapi kalau kita lihat dari pembelanya pelapor ini kan nggak ada yang seperti itu, semua ada manusianya. Sekarang setiap malam saya tuh mendengarkan apa tuh namanya omal ya, diskusi tentang kasus ini itu menarik ya, karena pintar-pintar yang memberikan pendapat. Oke, kakak juga sempat kemarin kan melalui AA menyenggol Kak Fitri sebagai dalang. Ayo lihat. Sudahlah. Ini gimana Kak Sape? Dia Terlalu saya kalau mau mendakapi brother saya itu sudahlah, memang kan dia passionnya di situ ya. Udah biarin aja. Saya nggak mau menanggapi itu. Bagaimanapun dia brother dan istrinya sister saya. Apa-apa. Biasa dia, kita hiburan aja itu Mas. Hiburan aja. Sampai Nggak sih dianggap serius ya, Kak? Nggak usah dianggapin serius. sampai disepil AA dengan adanya chatan-chatan yang kakak. Catannya kan saya udah kasih tahu backupnya bagaimana dari saya, nggak ada saya malah bilang sudahlah kan kalau abang itu kan laki-laki, kalau emosi ya wajar lah, kita sebagai perempuan ngapain masuk ke dalam arena itu, ke tengah itu ya, keinjek, kalau ada yang keinjek, kalau ada yang kesenggol ya wajar ya. Tapi kan saya kalau dilihat di rekaman kan saya sempat musat-musat bahunya, sudah untuk menenangkan, bukan mukul ya sudah ini ya, sudah kalau mukul kan gini, mukul udahlah, jangan ditangkepin itu Mas. Kak menanggapi Kurti sama Jetli gimana Kak? Yang mana nih? Yang pra peradilan. Dia ini kayaknya ya musuh abadi ya. Saya melihatnya ini mungkin ada percintaan di sini. Ada rasa mungkin ya. Baper dong. Ada rasa, mungkin nggak tahu nih apakah cinta tertolak atau apa gitu. Saya nggak tahu, nanti saya tanya dokter Richard, dan mana saya pernah podcast sama dia ya. Kenapa sih ini kok nggak selesai? Apakah ada perasaan di antara kalian berdua? Ketawa dia. Karena orang ngebenci itu kan fokus gitu ya. Fokus ya, tanggapannya sudah kan saling lapor nih katanya, ya sudah kita lihat aja sampai di mana. Oke. Soal laporan gimana?